Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, setelah selesai praktek, saya ingin sedikit berbincang kepada Bapak Ibu dan juga tentunya anak-anak muda yang menonton di dalam YouTube channel saya, Andri Psikosomatik ini, tentang bagaimana saya merasa bahwa ketika orang mengalami gangguan kecemasan di usia muda, dia masih banyak sekali kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dibandingkan dengan orang tua yang mengalami gangguan ini, maka sebenarnya anak muda itu punya kecenderungan untuk lebih gampang baik, ya. Tapi syaratnya tidak pernah pakai narkoba ataupun jenis-jenis alkohol yang berlebihan, ya. Biasanya kalau orang yang pernah pakai sabu atau ekstasi, kokain yang golongan stimulan, rada sulit ketika dia berhubungan dengan penyembuhan dari gangguan kecemasan. Nah, mengapa tadi saya bilang bahwa anak muda ini seringkali lebih dominan bisa mencapai suatu kesembuhan daripada orang tua? Karena sebenarnya sistem saraf pusat ketika dia mengalami suatu proses kecemasan di usia yang lebih muda, maka dia bisa membantu dirinya segera lebih baik, ya, daripada kondisi yang sudah tua, yang dia mengalami gejala-gejala yang sama seperti gangguan cemas panik misalnya. Nah, namun ini tidak berarti bahwa kalau misalnya orang itu jadi lebih mudah sembuh kalau misalnya kenanya dari sejak awal muda. Misalnya di usia-usia sekitar SD, ya, itu sudah mulai kena, itu biasanya harus segera diperbaiki. Karena kalau dia gangguan kecemasannya itu dari sejak zaman SD sudah ada, kemungkinan ini lebih banyak karena faktor yang berkaitan dengan genetik yang lebih kuat. Sedangkan kalau misalnya di usia-usia setelah SMP, SMA misalnya, kemudian ke kuliah atau bahkan setelah kerja, mungkin anak muda ini akan jauh lebih mudah karena ternyata faktor lingkungannya yang lebih berperan. Nah, bukan berarti saya membedakan bahwa kalau misalnya faktor genetik akan jauh lebih sulit daripada faktor lingkungan. Tapi kita tahu sendiri bahwa kalau faktor lingkungan yang lebih berperan, maka kemungkinan dia untuk menjadi lebih baik kalau dia bisa memodifikasi lingkungannya dan menjadikan kondisi di dalam kehidupannya lebih baik, maka akan lebih mudah buat dia bisa menjadi sembuh sempurna, bahkan tidak ada lagi gejala-gejala kecemasan, ya. Namun teman-teman harus belajar untuk mengurangi distraksi ataupun hal-hal yang membuat teman-teman mengalami masalah. Jadi buat anak muda sekalian, yang paling penting adalah bagaimana bisa pertama mengenali dulu sumber dari stresnya, sumber dari kecemasannya. Kalau dibilang, saya nggak tahu dok, gimana ya sumber kecemasan saya? Apakah memang faktornya dari orang tua? Apakah faktornya dari lingkungan? Apakah faktornya dari kehidupan sehari-hari, atau dari gadget, atau dari internet, media sosial? Banyak banget penyebabnya. Tapi ingat, sebenarnya yang paling utama yang harus dibenerin adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini yang paling menjadi fokus dalam proses terapi tersebut. Makanya kalau anak-anak muda yang bertanya kepada saya terkait dengan kondisi ini, biasanya saya akan bilang kepada mereka gini, yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita bisa mampu mengenali dulu nih karakteristik dasar diri kita. Apakah kita ini orang yang pencemas? Apakah orang yang takut terhadap situasi yang baru atau sesuatu yang nggak pernah ada? Saya kira semua dari kita itu pasti pernah mengalami kecemasan, dan itu merupakan suatu pertanda baik sebenarnya untuk mengatasi apa yang menjadi problem buat kedepannya. Namun perlu diingat bahwa kehidupan ini memang tidak akan pernah tanpa adanya suatu challenge. Di satu pihak kita perlu challenge atau tantangan itu supaya kita lebih stabil. Sistem saraf pusat kita akan menjadi lebih baik tentunya kalau kita bisa membantu diri kita jauh lebih stabil. Kedepannya, ketika kita sudah mulai berada pada situasi di lingkungan luar, di mana begitu banyak orang yang akan berhubungan dengan kita, maka mungkin mereka juga menjadi sumber-sumber stres tersendiri. Sehingga kemampuan kita bergaul,
mencari cara untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang lain, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa mendukung mengurangi kecemasan kita. Jadi kalau kita melihat dengan baik sekali apa sih sebenarnya menjadi problem dasar kita, maka kita akan tahu apa yang bisa kita perbaiki. Lalu buat kedepannya bagaimana kita fix supaya jangan sampai hal ini menjadi problem kedepannya dalam artian kecemasan kita. Saya tahu beberapa anak muda yang mengalami gangguan kecemasan rata-rata memang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kehidupan, pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Tetapi kalau memang itu terjadi problem, maka kita perlu mencoba mencari cara bagaimana supaya ini bisa kita atasi. Dan pengenalan terhadap diri, bagaimana kita mengenali kemampuan adaptasi kita adalah hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan buat ke depan. Oke, demikian ya teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga bisa mengikuti cara dari bagaimana kita mengenali diri kita. Karena itu yang paling penting. Mau kayak apapun lingkungan kita, kalau kita tahu cara adjustnya, yang kayak gini saya nggak perlu nih, yang kayak gini saya perlu, yang kayak gini saya nggak bisa, jadi saya jangan paksain. Kalau kita udah tahu seperti itu, maka sebenarnya kemampuan kita mengatasi stres akan jauh lebih baik lagi ke depan. Baik ya teman-teman, semoga selalu sehat semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.